Angin yang kalau di hutan kan, di hutan cemara kerasa ya. Itu bukan hutan cemara, tapi itu cuma hutan bambu. Tapi suaranya pohon-pohon di sekitarnya nggak gerak sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat pagi di Mode Awam. Saya Tesar dan sekarang bersama Cap Jambul. Beliau teman lama saya nih di dunia anak ya. Iya. Menghibur anak ya. Dunia hiburan yang khusus di area anak ya. Tapi beliau juga ini MC event-event ya. Iya, terus benar. karena antum yang paling profesi yang paling ini apa sih? Sebenarnya saya lebih ke fotografinya ya. Fotografi. Tapi kan melebar ke sana melebar ke sini, akhirnya bisa editing, bisa videografi, di sini bisa nge-MC, bisa ngikut ngisi suara dan sebagainya itu. Itu dia, guys. Jadi multi talenta karena zaman sekarang itu udah kita harus serba bisa lah istilahnya ya. Karena memang persaingan udah semakin ketat, apalagi dengan AI sekarang, waduh. Iya, itu membuat kita makin berpikir bagaimana caranya bisa lebih kompetitif di dunia yang sekarang ya. Nah, Mas Jambul dengan pengalamannya ini, beliau ini kenal sama saya tahun 2006 di salah satu program anak ya. Iya. Dan itu udah berarti hampir 20 tahun ya, 18 tahun ya, Cap ya. Iya, 17-an lah, 17 ya. Nah, mau bercerita tentang paranormal experience beliau. Nah, saya yakin sebenarnya banyak, guys ya. Cuman ya kita mungkin bagi jadi beberapa episode kali ya kalau sempat ya. Nah, pengalaman yang paling ini apa, Dok? Nah, ini kebetulan saya bersama kakak saya nomor 2 itu kan relawan Merapi. Relawan Merapi. Kebetulan kan saya tinggal di Jogja, kebetulan di Sleman, dan alangkah baiknya kalau bisa menyempatkan waktu untuk peduli dengan Merapi pada waktu itu. Jadi, waktu itu Merapi tahun berapa nih sebentar? Jadi kejadian yang saya alami ini di sekitaran tahun 2015-2016. Jadi setelah erupsi Merapi. Erupsi Merapi kan terakhir kan 2010 tuh. 2010 erupsi Jadi Oktober 2010. Oh ya, 2010 ya. Iya. 2010 yang Mbah Marijan meninggal ya. Iya, benar. Itu kan 2010 pas dahsyat-dahsyatnya itu. Nah, kebetulan Kang Tesar membicarakan Mbah Marijan. Nah, kebetulan nih yang mau saya ceritakan tentang pengalaman ini ya, bukan pengalaman mistis tapi pengalaman spiritual ya. Itu ke waktu nyekar ke makam Mbah Marijan. Itu 2015. 2016 lah. Sama kakak cuma berdua aja. Jadi waktu itu karena kalau kakak memang biasa nyekar ke tempatnya Mbah Marijan setelah Mbah Marijan wafat, dan kan dimakamkan tidak di desanya. Kalau di desanya kan di Kali Adem tuh. Nah, kalau Mbah Marijan itu dimakamkan di Desa Srunen, jadi di atas Masjid Srunen. Jadi kalau misalnya nanti ada kesempatan Mas Tesar ke Klangon, kan kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol tentang Klangon ya. Nah, di bawahnya itu ada Desa Srunen, itu tempat makam Mbah Marijan. Sebenarnya itu masih di bawah kaki gunung Merapi. Iya, jadi kalau makamnya Mbah Marijan itu sekitaran 6,5 kilo dari Puncak. Nah kebetulan nih ada request dari salah satu sahabat Mode Awam untuk tolong ceritakan yang ada gunung-gunungnya. Saya lupa namanya siapa. Tapi ini ada requestnya. Saya ini salah satu nih ceritanya guys, tentang pengalaman spiritual atau paranormal experience di pegunungan. Seperti itu. Oke, lanjut gimana guys? Dan ini kebetulan ada hubungannya dengan gunung karena Mbah Marijan sendiri kan dulunya adalah kuncen Gunung Merapi. Walaupun ini saya tidak akan cerita tentang pendakian ya, soalnya kan saya udah nggak mendaki. Tapi ini ada kaitannya dengan gunung dan juru kunci Merapi. Oke, saya mulai pada waktu itu saya pulang dari, kebetulan kan kita masih sering kerja di Jakarta waktu 2015-2016 ya, itu kita masih lagi aktif-aktifnya kerja di Jakarta tuh. Nah, kebetulan saya pulang ke Jogja. Hari sama tanggalnya nggak saya ceritakan, saya lupa. Tapi yang jelas waktu itu malam Selasa. Nah,
kebetulan kalau nggak salah malam Selasa Kliwon. Soalnya Mas itu biasa ngambil hari-hari Jawanya yang kalau nggak Selasa Kliwon buat Kliwon buat nyekar. Seperti orang Jogja biasanya kan seperti itu. Iya. Nah itu malam Selasa. Malam Selasa baru sampai Jogja pagi, hari Senin pagi, terus ketemu kakak saya, terus sore bilang, saya kan masih ada waktu, ditanyain, Bul, Sus, namanya kan saya Susatyo, Sus Tri Susatyo. Iya. Jadi gini, Sus ngomongnya nama waktu nanti malam ada waktu nggak? Oh ada Mas, tapi setelah jam 9 aja nunggu anak-anak tidur gitu. Oke, bisa mau bengi sisan. Kemana? Nyekar Mbah Marijan. Wah, saya langsung. Jadi saya nggak ada relate sanak saudara atau apa tuh? Nggak ada, cuman karena kita peduli. Ini waktu dulu Mbah Marijan masih hidup itu kan kita sering berinteraksi dengan beliau. Sering ngobrol. Iya, sering ngobrol. Jadi waktu sebelum erupsi itu kan saya sendiri juga kadang kalau misalnya nggak daging cuman main ke sana ke Kinarejo, main ke rumahnya Mbah Marijan ngobrol-ngobrol ya. Kebetulan mas saya juga relawan sana dari 2004 kalau nggak salah. Oh berarti udah deket. Iya gitu. Jadi sering berinteraksi dengan Mbah Marijan dan keluarganya termasuk Mas Aceh yang sekarang jadi Kuncen Merapi. Oh gitu. Tuh iya. Mas siapa? Aceh. Mas Aceh. Mas Aceh itu sekarang juru kunci Gunung Merapi yang sekarang. Oh yang sekarang. Iya. Setelah Mbah Marijan meninggal, benar. Nah udah waktu itu terus kita langsung saja setelah setelah jam 9 jam 10 itu saya ke rumahnya Mas. Ayo Mas itu Mas jadi enggak? Ayo tak tunggu ya udah nanti aja. Loh perasa lagi nggak sekarang. Ini udah malam loh engko nanti setelah jam 12 waktunya ini dari Sleman ke Mbah Marijan kan nggak jauh, sekitar paling kalau dari tempat saya dari daerah Condong Catur Yogyakarta itu sekitar 40 menitan lah. Pakai motor. Gitu. Tadi nunggu jam 12 baru jalan. Iya. Atau sebelum jam 12 jalan. Nunggu jam 12 baru jalan. Dan saya kebayang kan arah ke Klangon jam 12 malam itu kan saya bisa ngebayang. Ini bisa ngebayangin karena tempatnya kan sepi. Sepi jauh dari jauh dari pemukiman penduduk dari arah Sleman dari arah Jogja atau tempat saya ke Kinarejo kan ngelewatin hutan pokoknya ya udah kebayang ya. Jadi nggak kebayang kalau kita mau perjalanan malam waktu itu. Nah udah waktu itu udah. Padahal waktu itu jam berapa sebelum waktu ngobrol tuh? Jam 10-an. Jam kan 10-an. Udah sampai ke tempat mas saya, ke rumah mas saya jam 10-an. Jam berapa ini berangkat? Ternyata setelah jam 12 memang udah waktunya afdolnya jam segitu. Mana sayanya mas saya kebetulan muslim tapi masih pakai hitungan Jawa gitu. Iya kalau orang Jogja kan biasanya tidak lepas dari hitungan Jawa ya. Itu biasanya kenapa harus lepas tengah malam itu karena dari mulut ke mulut aja? Bukan karena kebetulan mas saya juga paham hitungan gitu loh. Ya, jadi namanya hitungan Jawa nanti enaknya nyekar pas jam berapa? Setelah lincir wengi ya setelah jam 12 atau ba'da maghrib kan biasanya juga waktu yang maksudnya abdol lah ya. Iya, waktu yang pas lah buat memanjatkan doa seperti itu. Gitu. Jadi kita ke makam Mbah Marijan juga orientasinya bukan minta pesugihan. Enggak, tapi memang sekedar mendoakan diri sendiri, mendoakan almarhum. Iya, seperti itu. Gitu. Jadi setelah singkat cerita jam 12 lebih lah kita jalan ke sana. Berdua aja. Motor. Jadi kalau saya lagi ada keperluan nyekar nemenin mas saya nomor 2, Mas Edi namanya. Itu mesti biasanya saya cuma berdua motoran gitu. Udah kita jalan pokoknya bawa baterai. Kemudian bawa koran. Loh buat apa? Buat alas nanti kita. Soalnya pada 2015 itu makam Mbah Marijan juga belum serapi sekarang. Sekarang udah rapi. Sekarang kan udah sekarang udah dipagerin pakai pagar beton. Kemudian udah ada gapurannya, kalau dulu belum. Gitu. Okay. Dan itu memang lokasi makamnya agak masuk dari jalan besar. Oh jadi jalan kaki lagi? Jalan kaki. Jalan kaki. Berapa lama? Enggak jauh sih, sekitar 400 meter dari jalan besar. Ya lumayan.
400 setengah, hampir setengah kilo ya. Iya bener, makanya itu. Itu naik apa? Kalau menuju ke arah makamnya udah mulai flat, soalnya kan gini, kalau ke utara kan berarti arah Gunung Merapi itu nanjak. Tapi begitu arah kiri kanan, barat selatan, barat sama timur itu berarti agak flat. Flat aja. Udah perjalanan malam, wah saya udah, karena apa namanya, saya itu termasuk orang yang ini ya, aslinya saya penakut. Jadi diajak perjalanan malam tuh, wah, rasanya berdebar-debar nih, wah ya ampun, jalan-jalan malam ke arah Kelangan itu kan suatu yang wow banget gitu loh. Ya udah akhirnya ikut aja. Kiri kanan tuh hutan lebat atau perkebunan? Jadi kalau ke masih di bawah Cangkringan itu masih desa-desa penduduk, lewat desa, tapi masih lewat. Tapi kalau Cangkringan ke atas itu kan ini memang banyak hutan ini kan, hutan sengon, kemudian tanaman-tanaman besar seperti itu. Ya, kalau yang ke arah Kelangan memang secara vegetasinya tidak rusak seperti yang ke arah Kali Adem waktu itu. Kalau ke arah Kali Adem vegetasinya kan masih belum, karena habis kesapu awan panas kan, seperti itu. Jadi ya rasanya waduh, udah motoran berduaan, noleh belakang itu ya gelap, ya sudahlah. Gitu. Itu itu kan malam hari ya. Iya. Perjalanan masih tetap 40 menit dari rumah itu, dari Sleman. Itu kalau gini, kalau 40 menit karena secara jarak itu sebenarnya sekitar 20 km, tapi karena nanjak dan nanjaknya itu agak lumayan lah nanjaknya seperti itu. Jadi ya memang butuh waktu buat ini ya, buat nanjak kan beda sama lurus ya. Jadi ya mau nggak mau agak pelan ya. Iya, seperti itu. Dan waktu itu kan kita pakai motor agak tuir, jadi ya udah buat boncengan ya semelakunya aja lah. Selama perjalanan nggak ada lagi nih belakang, depan itu nggak ada. Kalau saya sih kepikiran, jadi lihat samping kanan cuman gelap dan gelap gitu. Jadi cuman penerangan motor. Jadi karena jalan ke arah Kelangan itu tidak banyak rumah penduduk di pinggir jalan. Banyaknya agak ke tengah. Jadi memang ke arah makam Mbah Marjan itu memang jalan yang memang dikepung sama hutan-hutan gitu. Seperti itu. Dan kebetulan saya itu kan jenis orangnya secara ini, maaf ngomongnya agak hitungan Jawa dikit. Saya termasuk bukan tulang wangi. Tulang wangi itu? Bukan tulang wangi itu, kalau tulang wangi itu kata orang Jawa peka orangnya. Peka terhadap pendengaran, penglihatan, secara visual bisa melihat. Nah saya bukan, tapi maksudnya peka terhadap istilahnya paranormal. Iya. Experience itu. Iya bener. Tapi kadang-kadang ya ini di satu saat tertentu, saat kalau orang bilang frekuensinya sama itu bisa ngelihat. Nah Mas Edi ini masuk yang peka apa enggak? Iya, tulang wangi. Selain dikaruniai peka, Mas Edi juga belajar tentang apa ya, kalau sekarang ilmu metafisika lah. Seperti itu. Tadi beliau udah biasa. Iya, udah biasa. Begitu perjalanan kita langsung waktu itu karena dekat masjid Srunen ya. Itu masjidnya besok kalau Mas Tesar ke Kelangan itu ngelewatin masjid Srunen. Jadi memang motor diparkir di masjid Srunen. Dan pada waktu itu memang karena udah malam sekali, ada teman di sana juga udah tutupan. Jadi di dekat Masjid Srunen itu ada dulunya posko relawan. Nah itu udah posko relawan Merapi. Iya, jadi tempat nongkrong teman-teman Merapi di situ. Tapi pada waktu itu kan udah larut, ya udah motor taruh situ, kita ambil cuci tangan, wudhu apa segala, habis itu ke makam. Oke, ke makamnya. Makam jalan kaki. Mah itu udah karena gimana ya, memang basicnya saya itu orang yang menakut. Ya ampun, jalan kaki cuman pakai senter 1. Ngelewatin, kalau itu kebun dan kebanyakan ini pohon bambu ya. Pohon bambu gitu. Wah, keren banget. Ini menurut saya saking takutnya saya bilangnya keren lah. Pokoknya keren banget ini perasaannya. Udah. Kalau Mas Edi udah lihat kiri kanan udah biasa. Iya. Dan, lagi nongkrong ya wis lah. Terus dikasih tahu sama Mas Edi. Kalau nanti lihat sesuatu nggak usah santai aja, yang kalau nggak kuat merem. Ya udah. Kalau diomongin kayak gitu ya, bukan nenangin, malah makin panik kalau gua. Iya. Jadi suruh merem gimana? Jadi
merem nanti kalau udah melek lagi kan berarti ini lagi ya. Iya. Ya udah dilakuin aja. Lihat bawah, lihat samping-samping tuh begitu lewat lepas dari jalan aspal itu suasananya udah beda itu. Anyepnya beda. Ada wangi-wangi kah? Kalau wangi-wanginya enggak, tapi secara suasana beda gitu loh. Ada yang kayak neken kayak apa udaranya udah beda kepadatan gitu. Nanti. Oh, nanti. Aduh. Sama perjalanan ke makam Mbah Marijan ngelewatin apa hutan bambu itu ya cuman dengar suara-suara apa hewan-hewan malam ya. Udah nggak notice lah saya pokoknya. Iya. Dan itu kan walaupun suara saya seperti itu tapi soundnya yang mendukung banget loh. Iya. Tapi ya udahlah. Suara tongere. Iya. Krek, ngrek, ini itu udah. Katak, ya, kodok. Iya bener. Udah kita masuk ke makam Mbah Marijan. Terus apa namanya kita gelar koran yang kita bawa karena kita nggak bawa alas apapun dan kebetulan kan karena di sana kan karakternya pasir ya jadi tanahnya itu buat sebenarnya nggak pakai alas sudah enak tapi biar nggak terlalu dingin banget Pak alas koran. Iya. Alas koran gelar secukupnya kita udah di sampingnya ada makam-makam lain. Ada makam warga jadi makam waktu itu juga korban bencana Merapi juga. Jadi makam itu sebenarnya makam baru. Makam baru iya. Khusus untuk korban Merapi. Iya benar. Ada berapa? Lebih kalau dari 15 makam ya sekitar segitu itu lebih. Dan itu sampai sana udah Mas Edi nyiapin kembang. Oh ya sebelumnya karena udah disiapin jadi saya nggak ceritain itu karena Mas Edi juga udah beli apa perlengkapan nyekar pada waktu itu ya. Udah langsung dinyalain dupa itu apa ya? Apa ya? Ya menyan apa sih? Bukan menyan ya dupa lah. Iya benar. Stick toh? Iya benar dupa. Nyalain dupa terus nyiapin sekarnya kembangnya kemudian Mas Edi bilang Sus ikut konsentrasi kalau nggak kuat pejamkan mata gitu aja. Udah begitu. Yang dimaksud konsentrasi ini berdoa. Ikut berdoa. Iya jadi ikut berdoa maksudnya nggak cuma bengong malah kalau bisa jangan bengong konsentrasi ikut panjatin doa sebisamu pakai doa apa aja. Jangan kosong pikiran. Iya benar. Udah begitu nyalain dupa gelar sekar yang mau dibuat nyekar Mbah Marijan begitu Mas Edi doa pertama itu itu doa dalam bahasa apa nih? Mas Edi itu campuran bahasa Jawa sama bahasa Arab doanya doa tahlil juga ya. Ada tahlil. Iya ada tahlilnya jadi sementara awalnya tahlil dulu habis itu Mas Edi memanjatkan doa buat apa tapi yang jelas minta ya kebaikan buat almarhum sama buat kita semua itu intinya seperti itu. Nah begitu Mas Edi nyalain menyan dupa apa menyan nih? Dupa duluan. Sekarang menyan. Di beberapa titik habis itu menyan. Menyannya dan kalau Mas tuh mesti milih menyan madu, menyan spesial lah. Gitu. Pokoknya wanginya beda itu ya. Aromanya beda bener. Nah, begitu udah kita fokus duduk menghadap ke makam, manjatin doa. Saya juga manjatin doa, tapi waktu itu saya belum memejamkan mata. Di sisi lain saya juga penasaran jalannya. Takut tapi penasaran. Iya. Itu. Begitu nyalain menyan, udah kita doa. Hawanya itu anginnya gede. Tiba-tiba ada angin. Anginnya itu sampai kedengar itu udah kayak angin yang kalau di hutan kan di hutan cemara kerasa ya. Itu bukan hutan cemara tapi itu cuma hutan bambu. Terus semuanya pohon-pohon di sekitarnya nggak gerak sama sekali. Jadi si angin itu kayak muter gitu. Iya muter dan udah yang Mas Tesar tadi bilang bahwa hawanya udah beda banget tuh. Begitu masuk makam sebenarnya hawanya udah beda cuman padahal sekeliling bambu. Hutan bambu. Cuma nggak bergerak sama sekali. Nggak bergerak sama sekali. Nggak bergerak sama sekali. Terus saya tetap fokus. Sesekali melihat ke depan saya yang gelap kanan kiri dan karena saya bukan tipe yang tidak. Mas Edi sebelah kiri apa kanan? Di sebelah kanan saya nggak noleh jadi
di sekitaran kita penerangan cuma dari menyen yang dibakar itu. Oh, senter kan dinyalain? Enggak dinyalain. Jadi senter cuma buat perjalanan tadi itu. Gitu. Ini ada lampu JP, nggak ada. Apa nggak ada waktu itu. Memang kalau sekarang udah ada penerangan dari jalan aspal ke jalan ini ya. Waktu itu belum, soalnya kan itu makam baru tuh. Makam baru dipagerin aja belum, dipager tembok aja belum. Seperti itu. Gitu. Ya, oke. Terus jadi itu si ini tapi ada dingin apa segala. Dinginnya tuh dingin menusuk gitu loh. Dingin menusuk karena ini berkibar nggak masih baju itu? Anginnya tuh gini. Suara kenceng tapi kita nggak kenapa gitu, nggak heboh gitu. Maksudnya ada terpaannya kerasa. Terpaannya kerasa, cuman kita terus nggak sampai kalau jaket berkelebet-kelebet itu enggak. Keren banget ini. Saya di samping saya takut tapi kok ini keren. Iya. Saya coba maksudnya coba noleh kanan kiri juga nggak melihat apa-apa. Cuman ya itu bukan mencekam sih, tapi suasananya seperti apa ya? Seperti memberikan kita kayak masuk ke dunia lain gitu. Seperti itu, perasaan seperti itu aja. Terus Mas Edi semakin semakin di puncak doanya itu. Nah ini pasir yang kita dudukin kan itu alasnya kertas koran ya. Kertas koran kalau kena sesuatu kan peka tuh. Suaranya mak ya, aduh. Itu suara pasir apa suara koran? Pasir tuh bisa bergerak ngumpul ke makam Mbah Marijan semua. Boleh percaya boleh tidak, tapi saya ngerasain dan nya itu kedengar ke telinga gitu loh. Merasa nggak ada pasir yang bergerak? Begitu saya pegang ini udah pasirnya bisa kayak geser gitu loh. Kan saya udah tadinya saya duduk sila, begitu saya pegang alas koran tadi kayak geser dan kerasa bunyi. Setelah setelah saya rasakan ini geserannya tuh kerasa banget. Itu mungkin pas puncak-puncaknya doa ya. Begitu habis tabur bunga udah nggak ada lagi dan angin berhenti. Jadi setelah doa tabur bunga, iya, berhenti semuanya. Iya. Saya ikut mengamini karena habis itu doa yang dilafalkan Mas juga doa sapu jagat ya. Terusnya videonya saya ikut mengamini wabil air hazana wakin ada, habis itu langsung set. Dan suasananya jadi apa ya, dingin, tapi dinginnya dingin hangat gitu loh. Itu nggak tahu kenapa, itu yang hal terkeren yang saya alami. Jadi kayak apa ya, kayak alam sekitar tuh mungkin selamat datang atau mendukung kedatangan kita gitu. Tapi intinya kan tidak menyakiti. Tidak. Jadi kita memanjatkan doa, begitu doa selesai, udah jadi suasana seperti heningnya di hutan seperti apa sih? Seperti itu. Dan waktu angin datang tuh juga nggak tahu dari arah anginnya seperti apa, tapi muter. Tampak muter. Iya. Secara pandangan ada pasir yang enggak. Jadi kan pohon aja pohon diem kayak gini suasana, tapi suaranya ini apa? Kayak cerita Avatar si Eng gitu ya. Cuman kalau si Eng kan bisa menggerakkan daun, ini lebih keren nih. Iya loh. Daun nggak bergerak tapi ada angin gitu. Ada angin kenceng banget. Biasa. Udah begitu selesai doa, Mas tabur bunga, saya tabur bunga, ditanyain, Sus, tadi melihat apa aja? Mas terus terang saya nggak bisa melihat, tapi ya melihat apa-apa. Iya, nggak bisa melihat apa. Memang saya nggak peka buat itu ya. Tapi saya ngerasain ini saya ceritakan. Ya berarti ini Mas cuman bilang yang nyekar bukan kita aja. Jadi begitu kita nyekar ada ya maksudnya makhluk lain yang memang ikut. Tapi ikut dalam artian bukan untuk nakutin ya, tapi ikut nyambangin kita gitu. Ikut doain juga. Iya benar seperti itu. Ya itu peristiwa yang Bali sih kalau saya sih masuk akal karena yang berbuat ziarah gitu bukan cuma manusia guys gitu ya. Jin juga bisa berziarah gitu karena jin juga ada yang Islam, ada yang kafir gitu ya. Gue juga agak setengah percaya kalau ada jin yang ateis ya, cuman katanya sih ada. Tapi kalau kafir ada. Kalau kafir itu kan denial ya, menutupi apa yang ada di dalam hati, menutupi kebenaran gitu. Nah, saya pikir masuk akal kalau kalau misalkan ada yang menyambang gitu, menemani lah. Iya, benar. Kayak jadi kita seolah-olah
dengan doa dan apa kita melakukan apa namanya nyekar di situ tuh kayak disambangin tak temenin gitu. Dan setelah mas saya cerita ini tadi nggak cuma 1 2 nih rombongan sus gitu. Wah, jadi satu RT nih. Jadi lah kan di kaki kalau di makam itu kan kalau dari puncak kan deket toh jadi maksudnya nggak tahu kenapa mungkin aura Merapinya juga ikut kayak diundang gitu ya. Iya. Udah jadi kita tadi waktu kita nggak bilang Mas Adi nggak bilang berapa orang gitu. Yang jelas berkerumun di luar pagar kebetulan. Mereka menurut saya ini keren banget, mereka sopan sekali, nggak mau ganggu kita dan nggak mau masuk makamnya Mbak Mardian, tapi ngumpul. Macam-macam, ono yang gede, ono yang abang, ada yang gede, ada yang merah, ada yang macam-macam gitu. Tapi ya syukur kalau nggak melihat. Soalnya apa ya, kalau melihat paling kamu nanti pingsan. Iya sih, ya, udah. Kebetulan saya nggak bisa melihat ya sudah. Tapi saya merasakan bahwa suatu yang jadi gini, saya tuh basicnya orang penakut, tapi saking penakutnya jadi penasaran. Dan begitu saya dikasih pemahaman saya Mas bahwa itu jangan anggap itu mistis tapi itu sains. Nah itu saya jadi tertarik. Nah sains kan kalau begitu berbau sains kan saya ada penasarannya. Kalau saya sih memandang itu sains. Iya benar. Pertama sains itu tidak harus selalu approve dengan metode empiris. Iya. Karena metode empiris itu kan harus yang bisa diamati. Iya. Kayak gini kan hanya bisa diamati oleh orang-orang yang ya katakanlah dapat karunia-nya yang memang bisa melihat gitu loh. Atau orang-orang ilmuwan, saya ilmuwan misalkan ya. Tapi karena nggak bisa lihat, nggak bisa melakukan metode empiris. Yang bisa dilakukan adalah metode literatur. Iya benar. Jadi berdasarkan fakta-fakta yang ada yang tersurat di ayat-ayat, dalil, apalah segala gitu. Nah, kalau saya sih melihat peristiwa ini justru jangan membuat kita makin penasaran dengan dunia lain. Iya. Justru kita cukup dengan menerimanya saja, mengimani. Iya. Gitu. Itu sih kalau pandangan saya. Nah, setelah selesai ziarah, suasana normal aja. Dan saya juga habis dari itu juga maksudnya perasaannya seperti biasa waktu kita mau berangkat itu. Jadi tapi setelah mengalami proses yang cukup keren menurut saya. Nah, ada gini, ada ketimpangan nggak ketika waktu berangkat kan lumayan tuh agak takut-takut ya, maksudnya lewatin hutan lah segala agak was-was. Iya. Setelah melewati peristiwa itu, peristiwa besar itu, ketika pulang jadi makin ini nggak maksudnya jadi biasa gitu kan lewatin itu. Akhirnya jadi pede aja. Pede kan? Ternyata saya udah mengalami peristiwa yang ini bisa jadi sekali seumur hidup saya mungkin ya. Soalnya kan nyekar ke ziarah ke makam Mbah Mardian malam-malam itu kan jarang-jarang. Dan kebetulan kok dikasih kesempatan diajak sama saya, ya udah ikut. Habis itu udah kita persiapan pulang basuh tangan kaki dulu ke tempat wudhunya Masjid Serundan. Habis itu kita turun sampai rumah, ya udah nggak ada peristiwa apa-apa, maksudnya. Tapi bisa tidur ya? Oh bisa. Nah biasanya kan kalau kita udah mengalami peristiwa paranormal experience itu susah tidur ya. Ini bisa tidur ya. Oke. Dan satu hal yang baik. Iya benar, maksudnya menurut saya terimanya juga tidak berlebihan ya. Itu ya karena saya berpikirnya bahwa ya inilah alam, seperti alam tuh ya memang kita berdampingan ya, seperti itu. Jadi ya keren, menurut saya keren gitu. Itu guys, kalau mungkin usul saya sih sebenarnya ini dunia lain pun ya ada teman yang ada teman makhluk manusia yang jahat, ada juga yang baik. Nah jangan berbuat istilahnya kalau ke gunung kalau mendaki itu apa istilahnya sembrono gitu ya, kayak itu jangan, karena tidak semuanya yang baik pun bisa jadi jahat ketika kita disembronoin gitu kan ya. Kayak kita datang ke rumah, saya misalkan punya rumah, ada orang datang, mana sih tas itu misalkan, bisa apa dia gitu kan ya, gue sebagai tuan rumah, ini orang ngapain gitu kan datang ke rumah gue, jadinya main nantang-nantang gitu kan. Nah kayak gitu tuh
tolong dijagalah, itu sebuah kebodohan menurut saya gitu. Jadi tetap hargai kearifan lokal setempat gitu ya. Iya, benar. Dan ya istilahnya kita nyaman damai sajalah dengan dunia lain ini gitu. Seperti itu guys. Terima kasih Mas Jambul. Sip. Thank you. Selalu kita mungkin selanjut di episode berikutnya, di cerita berikutnya ya. Di lain kesempatan. Saya coba ingat-ingat dulu lagi ya. Soalnya ini kejadiannya udah lama-lama banget. Iya. Oke, siap. Terima kasih guys. Semoga bermanfaat dan bisa ambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.